manusia dari kegelapan kepada cahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangi kepada mereka dengan hak dari kebatilan dengan Al-Qur'anul Karim yang tentunya di dalamnya ada petunjuk yang memberi maslahat kepada manusia. Demikian pula mereka bergembira dengan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini adalah wajibnya berpuasa. Ini bulan Ramadan, diwajibkan bulan Ramadan untuk berpuasa, menunjukkan ini keutamaan bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala secara umum puasa itu memiliki banyak keutamaan. Sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa merupakan salah satu di antara yang dijadikan sebagai kafaratul dzunub, sebagai penebus dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Seperti misalkan ketika melanggar janjinya puasa 3 hari, ketika melanggar berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan berpuasa 2 bulan berturut-turut, ketika mendihar istrinya tidak mampu untuk memberi makan 60 orang miskin atau memberi makan pada mereka, maka juga puasa 60 hari 2 bulan berturut-turut. Maka menunjukkan akan keutamaan puasa. Lebih lagi adalah bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan itu sebagai bulan puasa untuk berpuasa. Maka Allah mengatakan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan di antara kalian dari bulan itu maka berpuasalah. Wajibnya berpuasa bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Yang juga puasa di bulan Ramadan ini adalah salah satu dari pilar Islam. Dan juga kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap mukallaf. Dan ini suatu hal yang jelas. Yang siapa yang mengingkari akan wajibnya puasa ini adalah kufur. Dia kafir, keluar dari agama. Sebagaimana yang maka kalau kemudian kita dalam kondisi sehat, tidak bepergian, tidak ada udzur, kemudian kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, wajib bagi kita berpuasa. Karena Allah mengatakan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Adapun musafir atau orang yang sakit, yang tentunya adalah musafir dalam jarak safar, kemudian sakit yang ma'ruf, sakit yang ada 2 ketentuan yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau sakit yang dalam hal ini adalah sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya, yang kalau kemudian yang kalau kemudian dia bermaksakan untuk berpuasa akan menambah sakitnya atau menunda kesembuhannya, maka ini hendaknya dia berbuka di bulan Ramadan dan menggantinya di hari yang lain, ya. Sebagaimana di akhir ayat Allah mengatakan man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Maka ini menunjukkan apa? Tidak ada cara yang lain dari puasa Ramadan ini, menunaikan atau qada, kecuali bagi yang orang sudah sepuh yang tidak sanggup lagi berpuasa, atau bagi orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka ini menggantinya dengan fidyah. Tidak ada qada dan menggantinya dengan fidyah. Kemudian dari keutamaan puasa ini adalah juga dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Jika tiba bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu langit dan dikunci, ditutup pintu-pintu, dibuka pintu-pintu jannah, pintu-pintu surga semua dibuka, dan dikunci, ditutup semua pintu-pintu neraka. Wa sufidati syayatin, dan setan-setan pun dibelenggu. Ini hadis dalam Sahihain. Tentunya dalam hadis ini
juga menunjukkan akan beberapa keutamaan-keutamaan. Yang pertama, dibuka pintu-pintu jannah. Pintu surga dibuka karena apa? Karena banyaknya amalan-amalan yang saleh yang disyariatkan di bulan itu, yang kemudian menyebabkan masuk ke dalam jannah. Yang Allah firmankan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam jannah dengan apa yang kalian lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, ditutupnya pintu-pintu neraka pada bulan ini. Hal ini karena apa? Karena sedikitnya maksiat yang menyebabkan masuk ke dalam neraka ini. Yang Allah katakan, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wah. Adapun orang-orang melampaui batas dan lebih dikalahkan, wa athara al-hayata ad-dunya, lebih dikuatkan dengan kehidupan dunianya, maka neraka jahim itulah tempatnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Maka siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, baginya adalah neraka jahanam, akan kekal di dalamnya selamanya. Ini keutamaan yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini. Yang ketiga adalah bahwa bulan Ramadan ini setan-setan pun dibelenggu. Pada bulan yang diberkahi ini, setan-setan pun dibelenggu. Artinya apa? Diikat. Tidak mampu untuk menyesatkan kaum muslimin, dan juga tidak mau memberikan ighra, memberikan iming-iming kepada mereka dengan kemaksiatan dan memalingkannya dari amalan-amalan yang saleh, sebagaimana seperti yang mereka bisa lakukan di selain bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala melarangnya, menahannya, membelenggunya setan-setan ini di bulan yang diberkahi ini, dari kemudian menggoda manusia untuk beramal dengan amalan yang baik, dan kemudian diganggunya, digodanya agar beramal dengan amalan-amalan yang khabith, yang kotor. Maka ini adalah rahmat bagi kaum muslimin, diberi kesempatan untuk berbuat kebaikan dan sekaligus untuk menutup segala keburukan. Kemudian juga ini sudah tadi 2 disebutkan dari ayat, kemudian ini 3 dari hadis kelima. Kemudian berikutnya lagi di antara keutamaan dari bulan Ramadan ini adalah tudha'af fihil hasanat, dilipat gandakan dari kebaikan-kebaikan itu. Jadi segala amalan-amalan yang baik dilipat gandakan ketika kita lakukan di bulan Ramadan ini, nilainya lebih. Maka ibadah-ibadah sunnah itu disamakan seperti ibadah wajib. Dan yang wajib ini adalah pahalanya sampai 70 kali yang wajib, ya. Di antaranya adalah siapa yang memberikan buka puasa kepada satu orang yang berpuasa, memberikan buka puasa kepada satu orang yang berpuasa, maka itu adalah ampunan untuk dosa-dosanya dan dibebaskan dari api neraka. Dan dikatakan wa kana lahu mithlu ajri dzalika shaim, dan baginya juga mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tadi yang diberi makannya, min ghairi an yanqusa li dzunubihi, tanpa mengurangi, min ajrihi, min ghairi an yanqusa min ajrihi, tanpa mengurangi pahala yang dilakukan oleh orang yang berpuasa tadi sedikit pun. Maka semua kebaikan-kebaikan ini, keberkahan dan juga segala aura kebaikan ini, ya, nafahatul khair, ini adalah bagi orang-orang Islam, ya, ketika bulan ini telah tiba.
Ya. Maka ini kebaikan-kebaikan yang selayaknya untuk kita menerimanya. Hendaknya setiap muslim untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh semangat, ya, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditolong, minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar bisa berpuasa, agar bisa menegakkan qiyamul lail, dan juga akan bisa mengerjakan berbagai amalan-amalan yang saleh. Karena bulan ini adalah bulan yang agung, musim kemuliaan, musim pahala. Ini. Maka boleh dibilang Ramadan itu adalah merupakan duta pahala bagi kaum muslimin. Ya. Duta pahala untuk kaum muslimin, karena amalan-amalan di bulan itu adalah nilainya lebih. Ini di antara keutamaan-keutamaannya. Wa illa masih banyak sekali dari keutamaan atau kelebihan-kelebihan dari bulan suci Ramadan. Kemudian berikutnya tentang apa yang masih kita lakukan. Ma yanbaghi an tashtagil bih awqat Ramadan, awqat al-mubarak. Apa yang mesti kita lakukan untuk menyibukkan waktu-waktu Ramadan yang diberkahi ini? Maka ketika kita tahu bulan Ramadan ini adalah memiliki banyak kemuliaan dan kekhususan, dan ini merupakan mausimul khairat, bulan-bulan kebaikan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam dahulu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa sampai dengan bulan Ramadan. Dan beliau berdoa ketika masuk bulan Rajab, maka beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah untuk kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kepada kami dengan Ramadan. Artinya temukanlah kami dengan waballighna Ramadan, yani sampaikan kami untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan tibanya bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan ini, di mana Rasulullah mengatakan, Ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Wahai manusia, sungguh telah menaungi kepada kalian syahrun azimun mubarak, bulan yang agung dan diberkahi. Ini Nabi SAW berikan bisyarah, berita gembira kepada kaum muslimin. Ayuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Telah menaungi kepada kalian bulan yang agung dan diberkahi. Dan beliau juga menghasung, memberikan motivasi kepada para sahabatnya untuk sungguh-sungguh dalam beramal dengan amalan-amalan yang saleh, baik itu yang wajib atau yang sunnah, baik itu berupa sholawat, sedekah, salat, memberi kebaikan-kebaikan kepada umat, bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menghidupkan siangnya dengan berpuasa. Malamnya disibukkan dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang mampu untuk bisa dikerjakan. Siangnya adalah dengan berpuasa, memakmurkan siang harinya dengan puasa, malam dengan qiyamul lailnya, dan hari-harinya waktu-waktunya digunakan untuk tilawat Al-Quran, untuk berzikir, mengadu semua urusannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hendaknya jangan sampai kita menyia-nyiakannya, jangan sampai kita berpaling darinya. Mari kita sambut bulan yang agung dan mulia ini. Jangan sampai seperti keadaan orang-orang yang yang mereka putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Maka sekali lagi jangan disia-siakan, ya. Dan jangan sampai kemudian kita ghaflah seperti orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala juga akan melalaikan mereka, akan melalaikan diri mereka. Maka ini saat yang bahagia, saat kesempatan yang baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fil syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di saat engkau suka, bahagia. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di saat senang. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kepada kita di saat kita sulit, baik dalam dunia demikian pula di akhirat. Maka juga tidak kemudian berlebihan, ya, dalam apa saja, ya. Bahkan Rasulullah SAW berlebihan di bulan Ramadan ini adalah dengan banyak berbagi, ya, sampai disifati adalah karihil mursala. Beliau berinfak itu seperti angin yang bertiup, ini tiada hentinya. Mubalaghah, ini berlebihan dalam memberikan, baik itu berkaitan dengan jiwa raganya, nafsunya pun juga diberikan sebagaimana mestinya. Demikian pula berbagi secara hissi kepada umat. Ini. Jangan sampai kemudian menyibukkan dengan perkara-perkara dunia. Adalah bulan untuk beramal, banyak beribadah, banyak beristighfar, ya, banyak bertasbih, zikir pagi dan sorenya dan seterusnya. Ini, ya. Karena ini adalah musim perdagangan. Musim perdagangan, maka ini juga sama bagi yang mereka menyibukkan diri dalam bisnis pun juga hendaknya jangan sampai itu semuanya terlalaikan, karena bulan Ramadan juga bulan bisnis, ya, untuk kita mencari peruntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mencari peruntungan sampai kita dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara pelajaran-pelajaran yang masih kita petik untuk benar-benar kita mencermati, dan agar ketika kita masuk di bulan Ramadan ini dalam keadaan penuh dengan semangat dan benar-benar siap. Makanya Rasulullah SAW memberikan motivasi dari bulan Rajab. Dari bulan Rajab masuk bulan haram, kemudian bulan Sya'ban ini menyempurnakannya, dan juga dengan sekian banyak keutamaan-keutamaan di bulan ini, ya. Dan kemarin juga sudah kita bahas berkaitan dengan menentukan atau bagaimana kita memulai dari awal puasa, awal puasa, dan juga bagaimana akhirnya. Kemarin sudah kita bahas ada 3 poin. Yang pertama adalah dengan ru'yah, yang kedua dengan menyempurnakan hitungan Sya'ban atau dengan Ramadan 30 hari. Kemudian yang ketiganya adalah lebih selamat mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk menentukan atau untuk kita memulai awal Ramadan ataupun juga akhir Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam berpuasa ar-rafat, yang berhubungan suami istri dengan istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa kalian berkhianat kepada diri kalian. Fataba alaikum, maka Allah Subhanahu wa taala memberi taubat, wa afa ankum, dan memberikan maaf. Fal ana bashiruhun, maka sekarang bashiruhun, berhubunganlah dengan istri-istri kalian. Wabtaqu ma kataballahu lakum, carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan untuk kalian dari berbagai keutamaan-keutamaan. Wa kulu washrabu, makan minum, hatta tabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sehingga jelas benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Dan ini
kalimat minal fajr ini juga turun belakangan, tidak bareng, ya. Maka ketika turun ayat hatta tabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai itu tok. Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu termasuk diantaranya yang kemudian memasang tali hitam dan tali putih ini di bantalnya, di tempat tidurnya, karena memaknai itu sebelum turun minal fajr. Kemudian berikutnya turun minal fajr, oh yang dimaksudkan dengan benang merah dengan benang putih dengan benang hitam ini adalah gelapnya malam yang dengan bercampurnya dengan cahaya pagi. Dengan cahaya pagi ini yang dimaksudkan. Kemudian turun minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Dan ini juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan batasan untuk mengawali puasa dari sisi harinya dan juga mengakhiri puasa ini dengan batasan-batasan yang sangat jelas, yang itu bisa dipahami oleh siapapun, ya. Yang dimulai dari terbitnya fajar shadiq, ya, fajar yang pertama, ya. Karena ada fajar kadhib. Fajar terbagi dua, fajar shadiq, fajar kadhib. Kalau fajar kadhib, ya, itu adalah dari atas ke bawah dan ini memang terang, ya. Kalau suasana mungkin di kampung yang jauh dari cahaya listrik akan mudah mengenali itu, ya. Ini mudah mengenali ini fajar shadiq, fajar kadhib, ya. Nah, fajar shadiq itu adalah fajar kadhib, ini terang tapi kemudian gelap kembali. Adapun kalau fajar shadiq ini yang benar adalah waktu subuh tiba kemudian terus terang dan sampai terbitnya matahari, ya. Maka ini batasan dari kita berpuasa dari semenjak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari ini. Dan ini kemudahan bagi kita umat Islam, baik itu dengan tadi dengan ru'yatul hilal atau menyempurnakan hitungan bulan 30 hari, atau kemudian juga sesuai dengan keputusan pemerintah. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hal ini adalah sesuatu yang menyulitkan. Ya, taib. Dan ini kemudian kemudahan yang Allah berikan pada kita, di mana kemudahan ini dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dari apa yang dulunya mereka ketika berpuasa awal disyariatkannya puasa adalah berat. Ini awal disyariatkan puasa itu adalah berat, di mana memanjangkan puasanya itu dalam tempo yang lama, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Al-Barra' bin Azib radhiyallahu taala anhu. Al-Barra' bin Azib, ya, menceritakan bahwa dahulu para sahabat Rasulullah SAW dahulu ketika seseorang itu berpuasa kemudian tiba saat berbuka, ya, kemudian tertidur sebelum dia berbuka, maka tidak boleh makan pada malam itu dan seharian itu sampai besok hari sampai malam. Ini kalau misalkan hari ini berpuasa kemudian keletihan, ya, kemudian tertidur sebelum berbuka, ya, dan sudah waktu malam, maka ini adalah harus wisal, menyambung puasanya, tidak boleh berbuka sampai pagi hari sampai sore hari lagi, ya. Jadi puasanya bisa 2 hari berturut-turut, puasa 2 hari berturut tanpa buka, ya. Maka ini berat, ya. Jelas berat ini di awal malamnya. Sebagaimana juga riwayat dari Qais Ibnu Sarmah Al-Ansari yang dahulu berpuasa, dan diriwayatkan bahwa beliau bekerja siang harinya itu di perkebunan kurma, ya, siang hari, dan beliau dalam keadaan berpuasa. Ketika tiba waktu berbuka,
Tiba waktu berbuka, datang istrinya. Dia datang kepada istrinya, ya, menanyakan apakah ada makanan atau tidak. Maka istrinya kemudian mengatakan, saya pergi sebentar, pergi sebentar ini, untuk menyiapkan makanan. Maka saking capeknya kemudian sahabat Qais ini tertidur, dan istrinya datang dalam keadaan tertidur, ya, dan itu sudah waktu maghrib, ya. Maka kemudian katakan, khaibatun laka animt, celaka engkau tidur ini. Ditanya oleh istrinya, engkau tidur, celaka engkau ini. Artinya walah kocur ini, pada bahasa kita, waduh kocur ini, ya. Artinya setelah itu harus lanjut puasanya, tidak berbuka padahal siang hari kerja ini, ya. Maka diriwayatkan sahabat Qais ini ketika sampai di siang hari terus mughma alaih, pingsan, tidak kuat ini. Kemudian gara-gara seperti itu kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW. Kemudian turun ayat ini, uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum, dibolehkan, ya, bagi kalian malam berpuasa itu untuk berhubungan dengan istri-istri kalian. Kalau berhubungan ini boleh, makan min babi aula, ya. Maka ketika turun ayat ini para sahabat bersukaria, senangnya luar biasa. Dan kemudian turun, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi makan minum silakan sampai jelas benang putih dari benang hitam, ya. Ini karena ketika awal diwajibkannya puasa, mereka tidak berani untuk berhubungan suami istri di bulan suci Ramadan. Maka dikatakan wa kana rijalun takhtanuna anfusahum. Maka di dalam ayat itu kan takhtanuna anfusahum, kalian mengkhianati diri kalian. Ada yang tidak kuat ini, siang berpuasa, malam ngus, artinya sebulan penuh bisa nggak berhubungan dengan istrinya, maka ini nggak tahan. Sebagian ada yang berkhianat, dikatakan takhtanuna anfusahum, kalian mengkhianati diri kalian. Fataba alaikum, kemudian Allah memberi taubat ini. Sampai kemudian ini ketika turun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, Allah tahu kalian itu berkhianat, ya, pada diri kalian. Maka fataba alaikum ma'afa'akum, Allah memberi taubat, Allah memberikan maaf, ya. Maka kemudian turun ayat ini, ya, uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Maka ini menjadikan mereka bahagia. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana mesti kita menyambutnya? Rasul mengatakan idza aqbala al-lail min huna wa adbara an-nahar min hahuna. Ini tentang batasan, ya. Batasan kapan kita mulai berpuasa. Rasul mengatakan idza aqbala al-lail, ketika datang malam dari sini, wa adbara an-nahar, dan berakhir siang hari dari sini, wa gharabatis syams, dan telah terbenam matahari, faqad aftara shaim, maka sungguh telah berbuka orang-orang yang berpuasa. Ini tentang berbuka puasa, ini bersegera. Dan hadis tadi tentang masalah berbuka insyaallah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kemudian tentang makan sahur dan berbuka, ini awalnya juga ada perbedaan pendapat. Di antaranya ada yang banyak dari mereka begadang malam. Mereka begadang malam, ketika tiba di akhir malam dan mereka mau tidur, mereka makan sahur. Kadang seperti itu, sebelum fajar. Kemudian baru tidur. Tidur dan kemudian sholat subuhnya. Ini sholat subuhnya kemudian hilang, ya. Meninggalkan sholat subuhnya pada waktunya bersama dengan berjamaah. Maka kalau dalam kondisi seperti ini, biasanya ini malah sukanya seperti itu, ya, karena bulan Ramadan ini biasanya malam-malamnya seperti itu dihidupkan, yakni begadang,
kemudian menjelang pagi, baru kemudian mereka makan sahur, kemudian tidur sampai subuhnya bablas. Maka di sini ada beberapa kesalahan, ya, bahwa mereka berpuasa sebelum waktu berpuasa mulai. Ya. Mereka meninggalkan sholat subuh dengan berjamaah, dan mereka mengakhirkan sholat dari waktunya. Tentunya mereka tidak bisa sholat kecuali setelah bangun. Meskipun bangunnya mungkin sudah sampai siang. Ya. Kadang memang seperti itu pada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Ya. Taib. Ini yang kita bahas barangkali pada kesempatan ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillah ta'ala. Maka mudah-mudahan ini semuanya memberikan motivasi kepada kita untuk benar-benar kita menyambut bulan suci Ramadan ini dengan baik, memanfaatkan dengan senantiasa tentunya kita isti'anah, minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesabaran dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijaga hatinya dari hal-hal yang akan menjadikan pelanggaran-pelanggaran yang kemudian akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, dalam menjadikan ketidaksempurnaannya dalam kita menunaikan Ramadan ini. Ini barangkali wafaqana Allah wa iyyakum innahu lidzalikal qadirun alaihi wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan barakallahu fikum.